السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. Hadirin jemaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada pada babul muraqabah, tepatnya pada pembicaraan tentang beriman kepada hari akhir. Dan telah kita sampaikan bahwasanya termasuk dalam makna beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan apapun kejadian setelah yang namanya kematian. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tidak ada manusia yang menolaknya. Dan segala kejadian yang berkaitan dengan kematian, di antaranya ini merupakan perkara besar berkaitan dengan urusan-urusan yang gaib. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan misalnya dalam surah Al-An'am, "Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut." Jikalau sekiranya kalian melihat bagaimana keadaan orang-orang zalim itu ketika mereka dalam kondisi tekanan beratnya keadaan kematian, fi ghamaratil maut, yang mana para malaikat memukul mereka, yang mana para malaikat ketika kondisi orang-orang zalim tersebut dalam dahsyatnya kematian, mereka ini mengatakan kepada orang-orang ini, akhriju anfusakum. Dalam tekanan sakaratul maut dikatakan oleh malaikat sambil memukul mereka dengan kalimatnya, akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawamu. Al-yawma tujzawna 'adzabal hun. Di hari ini kamu dibalas dengan balasan yang menghinakan, dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Dan kalian dulu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hari ketika kematian yang dihadapi oleh orang-orang zalim, oleh orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ahli Fir'aun, yang mana mereka selalu dinampakkan siang, pagi dan sore tentang keadaan neraka. Maka di antara keadaan yang akan dihadapi oleh orang yang sudah mati nanti, dinampakkan baginya kondisi neraka.
jika dia orang-orang yang zalim. Ketika dia termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang ahli syurga, maka dinampakkan baginya pagi dan sore keadaan surga. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini jadi kewajiban bagi kita untuk beriman akan segala nikmat dan azab yang mana kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Hadza amrun ghaibi. Ini perkara yang gaib. Sungguh sekiranya kita bisa melihat apa yang terjadi pada orang yang telah kita kebumikan, kita bawa mereka ke kuburan. Sungguh tidak mampu untuk kita melakukannya. Karena manusia dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan bagi mereka mendengar adab-adab tersebut. Orang-orang munafik, orang kafir, ketika mereka tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat, maka mereka pun dipukul oleh malaikat itu dengan potongan besi. Dan mereka pun berteriak dengan teriakan yang didengar oleh semuanya kecuali manusia. Maka Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, di sini diisyaratkan saja, sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Muslim, Inna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini tubtala fi quburiha, akan diuji dalam kuburnya. Falaula an tadafanu lada'awtu Allah an yusmi'akum min 'adzabil qabri alladhi asma'u minhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian tidak menguburkannya, niscaya aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan adab kubur pada kalian seperti aku dengar. Walau sami'aha al-insanu la sa'iq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya manusia mendengarnya, maka sungguh mereka akan pingsan. Mereka bisa mati. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. Kalau sekiranya kalian tidak menguburkan jenazah orang yang sudah meninggal dunia, sungguh aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperdengarkan kepada kalian adab kubur itu. Hadirin yang saya muliakan, maka di sini dikatakan walakin min ni'matillah. Ini merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mendengarnya secara langsung. Nikmat Allah. Bayangkan apa yang terjadi hari ini. Setiap hari kita mendengar orang meninggal dunia. Andaikan setiap hari orang mendengar suara jenazah yang telah meninggal dunia itu dalam kubur, maka orang akan ketakutan. Bal nu'minu bihi ghaiba. Maka dalam hal ini kewajiban kita beriman secara ghaib yang kita tidak akan melihat secara nyata. Demikian pula kalau seandainya azab kubur ini bisa disaksikan dan bisa dirasakan oleh orang yang masih hidup, ini sungguh akan terbuka semua aib dan celahnya jenazah tersebut. Akan terdengar semua. إذا مررت بقبر إنسان وسمعته يعذب ويصيح ففيه فضيحة له. Kalau seandainya engkau melewati satu kuburan dan mendengar teriakan orang yang diadab di dalam kubur, yang mana dia berteriak di dalamnya,
sungguh ini akan menjadi aib yang besar bagi orang tersebut. Orang akan mengatakan, kubur si fulan, si fulan, si fulan yang kemarin meninggal, dia lagi diazab. Hadirin yang saya muliakan, dan ini juga akan memberikan pengaruh yang sangat menggonjongkan hati atau mengganggu ketenangan ahli mayat. Keluarga ditinggalkan. Bagaimana kondisi mereka ketika ayah yang dikebumikan, setelah itu mereka mendengar suara adab, teriakan seorang ayah dalam kuburan. Anak-anak kita mendengar suara kita berteriak karena diadab. Ini sungguh akan membuat tidak nyaman kerabat-kerabatnya. فَلَا يَنَامُونَ فِي اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْمَعُونَ. Mereka tidak akan bisa tidur di malam hari, dan dikala itu mereka mendengar suara-suara sahabatnya, suara kawannya, suara orang tuanya, suara anaknya, suara istri atau suaminya. Yasihuna lailan wa naharan min al-'adab. Mereka berteriak siang dan malam karena mendapatkan azab. Lakin min rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Lagi-lagi ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Anna Allah ja'alahu ghaiban la yu'lamu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikannya itu perkara yang ghaib, tidak diketahui tentangnya. Sehingga tidak ada orang yang bisa berargumen dengan mengatakan, ini kalau kita buka kuburan ini, setelah 2 hari, ini kenapa tidak ada bekas diazab? Kenapa tidak ada bekas azabnya? Kan baru dikuburkan, mana bekas azabnya? Ini tidak perlu mengatakan ini, karena ini perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Ya. Saya bukan mengasumsikan, tapi ingin memberikan satu pemahaman. Ada orang yang ngigau, dalam tidurnya melihat sesuatu yang mengerikan. Orang menyiksa dia. Dia keringatan ketika tidur itu. Ketakutan, lihat kiri kanan. Sehingga harus disadarkan, kamu kenapa? Ketika dia bercerita, dipukul dan sebagainya, mana bekas pukulan? Tidak ada. Tapi dia merasakan sakit. Tentu perkara kematian setelahnya jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang diceritakan tadi. Hadirin yang saya muliakan, ini perkara yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan perkara yang gaib seperti ini, kejadian setelah kematian, kecuali kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah perdengarkan perkara ini, yang mana ada kalanya orang ini bisa mendengar dan mengetahuinya. Telah terdapat hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Abbas radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra biqabrayn fil Madinati wa qala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati 2 kubur di Madinah. Beliau melewati 2 kuburan di Madinah. Dan beliau pun mengatakan, innahuma la yu'adzaban. Ini 2 orang dalam kubur ini, keduanya sedang diazab. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan orang ini sedang diazab. Dikasih tahu ini sedang diazab. Kata Nabi, ini di Madinah, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Kedua ini diazab bukan karena perkara yang besar dalam pandangan kalian. Kenapa mereka kedua ini diazab?
Yang pertama, amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Salah satunya yang orang sedang diadab dalam kubur ini, ceboknya enggak bersih. Tidak peduli kebersihan dalam mencuci, membersihkan air kencing. Ini menjadi penyebab diadab. Yang kita ingatkan kepada kaum laki-laki terutama yang sering kadang terjadi kencing sembarang tempat, habis itu selesai urusan. Dia tidak mencucinya. Wa ammal akharu, orang yang kedua yang Nabi katakan di kubur yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini kerjanya selama hidupnya adalah mengadu domba. Ini yang kedua ini mengadu domba. Kerjanya membuat orang kelahi, mengadu domba, menimbulkan fitnah. Dalam hadis ini dijelaskan, fa'atla'a Allahu nabiyyahu ala hadainil qabraini annahuma yu'adzaban. Allah menampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam kedua orang tersebut diadab. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambillah pelepah kurma yang masih muda. Kemudian beliau membelahnya dua. Kemudian menancapkan di kuburan tersebut. Para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, kenapa engkau lakukan itu ya Rasulullah? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku berharap semoga orang ini keduanya diringankan azabnya selama pelepah ini belum kering. Hadirin yang saya muliakan, yang menjadi syahid bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan tentang adab kubur.